dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya saya Ida Karimudin hadir menyapa Anda di episode kali ini podcast BNNP Aceh. Nah sahabat, pada episode kali ini kita mempunyai tema yang cukup menarik nih, yaitu pemuda Aceh siap war on drug, kita perangi dengan narkoba ya. Nah namun pemirsa, pada episode kali ini untuk membahas tema yang kali ini sudah bersama saya Bang Wahyu Saputra selaku Ketua Komite Pemuda Indonesia. Assalamualaikum Bang Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang, sehat nih Bang? Alhamdulillah Ida. Kami sangat bahagia Bang, sangat senang sekali Abang mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Abang ya. Selama menjabat menjadi Ketua KNPI Banda Aceh Bang dari tahun 2017 kan ya? Iya. Apa sih Bang kegiatannya Bang selama ini Bang? Saya terima kasih Ida. Saya menjabat Ketua KNPI itu semenjak bulan November 2017 ya. Mungkin ini saya nggak lama lagi, di tahun ini saya akan mengakhiri jabatan saya sebagai Ketua KNPI Aceh. Nah KNPI ini adalah organisasi wadah berhimpun dari seluruh OKP yang ada di Indonesia. Nah apa itu KNPI? KNPI adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah kalau komite itu kan artinya tempat berhimpun, wadah gitu ya. Nah di Aceh kita ada 70 organisasi kemasyarakatan pemuda atau kita singkat dengan OKP. Nah OKP ini ya banyak sekali lah ya. Ada yang latar belakangnya agama, ada yang latar belakangnya nasionalis. Misalnya himpunan mahasiswa Islam, kemudian pelajar Islam, kemudian FKPPI yang nasionalis, kemudian pemuda Pancamarga, pemuda Pancasila dan lain sebagainya lah ya. Kemudian juga ada organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP kita singkat biasanya, itu latar belakangnya underbo partai politik. Ya, ada yang di bawah Golkar misalnya ada MPG, ada AMPI, ada Baladika Karya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang di bawah P3, kemudian ada yang di bawah Partai PAN, misalnya ada BM PAN, ada di bawah PDI gitu ya. Jadi semuanya berhimpun satu di dalam KNPI. Jadi KNPI ini mewadahi 70 organisasi kepemudaan yang ada di Aceh. Nah kalau di nasional kita ada 158. Nah kalau di Aceh hanya 70. Nah sekarang kemarin kita tahun lalu sudah membuat Rapimda. Rapimda itu namanya Rapat Pimpinan Daerah. Ada organisasi-organisasi yang dulunya tidak masuk, sekarang mereka mendaftar. Mereka diakui di Rapimda kita buat di Sabang tahun lalu. Itu sekarang jumlahnya kita sudah 88. Jadi ada penambahan 18. Nah, jadi ke depan mereka ini yang 18 penambahan ini akan menjadi peninjau di Musda. Nanti di Musda mereka belum bisa menjadi peserta penuh, mungkin tahun sekali lagi nanti di musyawarah daerah ke depan sekali lagi baru mereka nanti menjadi peserta penuh. Nah, kita ini karena kita wadahnya pemuda, tentu kita bekerja sama dengan seluruh OKP yang ada ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh OKP ini yang kita support mereka. Tentu kalau masalah narkoba ini menjadi prioritas utama kita lah ya. Nah kita juga kan punya kabupaten dan pengurus kecamatan atau kita singkat PK. Nah di kabupaten kita ada 23 kabupaten kota se-Aceh. Tentu mereka ini setiap hari itu selalu menggemakan narkoba. Karena di mana-mana ketika saya datang ke kabupaten kota, saya tetap bicaranya adalah bagaimana anak-anak muda ini jangan sampai terjerumus narkoba. Dan kita minta di KNPI, kemudian di OKP, mereka membuat program-program yang memang program tersebut bersentuhan dengan upaya pencegahan anak-anak muda jangan sampai terkena narkoba. Jadi itu yang sering kita buat di daerah-daerah, begitu. Pak, melihat secara narkoba dan pemuda nih Pak ya, dari pandangan Bapak gimana sih? Karena yang kita ketahui pemuda ini bahasa kerennya tuh agent of change Pak, agen perubahan yang seharusnya menjadi aset bangsa dalam menentukan arah masa depan dan cita-cita bangsa itu sendiri. Namun yang kita ketahui Aceh sendiri juga banyak yang pemuda yang terjerumus ke narkoba. Bagaimana pandangan Bapak? Iya. Jadi narkoba ini kan kalau kita lihat kan faktor utamanya adalah faktor ekonomi ya.
kemudian juga faktor lingkungan. Jadi mencoba-coba bergaul dengan kawan-kawan. Nah, memang kita harus sadari di Aceh sekarang ini, Ida, kita dari segi ekonomi memang kita bisa katakan tertinggal. Kita ini termiskin pertama di Sumatera. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ada salah penggunaan uang yang dilakukan oleh pemerintah dan juga elemen lainnya, ya, membelajarkan dana otsus ini, dan menyebabkan orang-orang Aceh ini tidak sejahtera. Nah, ketika tidak ada kesejahteraan di Aceh, banyak anak-anak muda kita ini mencari pekerjaan di luar. Ada yang ke Malaysia, ya, ada yang ke Medan, ke Jakarta dan lain sebagainya. Mungkin ya sebahagian, ada mungkin yang mereka bekerja secara halal, ya. Ada juga sebagian yang menjadi agen narkoba. Nah, inilah yang kita takutkan, karena dari segi letak geografis kita Aceh berdekatan dengan Malaysia, berdekatan dengan Thailand dan Myanmar. Nah, memudahkan gitu, Pak, ya? Memudahkan peredaran narkoba. Apalagi sudah ada orang-orang Aceh yang dulunya tinggal di luar, katakanlah seperti di Malaysia. Ini kan mereka sering disebut-sebut di daerah. Mereka ini ke Malaysia, sebagian ada malah yang sudah menjadi agen narkoba besar di sana. Ya, Pak, ya, sampai sana, ya? Iya, menjadi bandar di sana. Nah, ini kita takutkan sekali di Aceh. Dan ketika mereka pulang ke sini, itu mereka banyak merekrut anak-anak muda untuk mereka jadikan kurir. Nah, ini yang apa namanya, kita takutkan sekali terjadi, dan ini sudah terjadi di kita, ya. Kalau kita lihat statistik di tahun 2021 itu kalau saya tidak salah kasusnya 1.300 kasus narkoba yang terjadi di Aceh yang dibongkar oleh pihak kepolisian. Kemudian ada 1.700 tempat kejadian, orang yang ditangkap, ya, kalau saya tidak salah. Kemudian juga ada penemuan 1,8 ton sabu-sabu. Ya, kalau ganja 61 ton kalau saya tidak salah, yang diungkap oleh BNN dan juga Polda Aceh. Jadi ini sangat luar biasa sekali, Ida. Jadi kita ini selain menjadi pasar peredaran narkoba bagi anak-anak muda, kita menjadi agen juga ini, agen penyaluran, karena letak geografis kita Aceh ini berdekatan dengan Malaysia. Tentunya setelah narkoba itu dikirimkan ke Aceh, akan dikirimkan kembali ke Nusantara. Berarti memang benar, Pak, jelas narkoba itu menjadi musuh negara, Pak, ya? Tentu sekali. Tentu. Apalagi yang terakhir info yang udah tahu, Pak, ya, dari BNN sendiri katanya Aceh itu menjadi peringkat ke-6 terbanyak dari seluruh provinsi Aceh yang kecanduan narkoba. Menurut Bapak sendiri, apa sih seseorang tuh mau masuk ke lubang hitam itu, Pak? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan di awal, alasan utama ini kan ekonomi, ya. Ya, karena tidak ada pekerjaan, tentunya mereka mau menjadi agen narkoba, menjadi kurir, dan sebagian mungkin menjadi bandar. Dan juga yang kedua karena faktor lingkungan, ketika banyak teman-temannya menjadi pecandu narkoba, tentu dia kadang-kadang kalau dia tidak mau pakai, dia akan diasingkan oleh teman-temannya. Iya, gitu kan. Coba nih, coba. Kalau nggak coba berarti kamu belum keren gitu. Kan kalau saat ini pemuda itu atau remaja, Pak, ya, rasa ingin tahunya tuh lebih besar. Kadang niatnya ingin mencoba-coba, ternyata salah kaprah dalam penggunaannya. Betul. Atau dari Abang sendiri nih, ada nggak sih pengalaman orang terdekat atau lingkungan Abang yang masuk ke ranah penyalahgunaan narkoba? Kalau teman-teman dekat mungkin tidak, ya. Ya mungkin saya masih, alhamdulillah lingkungan saya masih agak bagus, ya. Tapi mungkin kalau beberapa orang jauh yang kita kenal, teman-teman yang agak jauh mungkin, ya, memang kita ada beberapa contoh gitu, ya. Termasuk mungkin kalau kita nggak usah jauh lah, ya. Saya asalnya dari PD, ya. Saya kampung saya di PD. Itu di kampung saya ada beberapa yang sudah kecanduan dan sebagian juga sudah direhabilitasi, ya. Dan memang di kampung saya ini saya nggak usah sampaikan di mana, ya, karena tidak ini juga, ya, tidak etis. Di kampung saya ini malah ada beberapa bandar yang dulunya dia di Malaysia, dia pulang gitu kan, dia pulang, dan ini menyebabkan banyak anak-anak kampung yang pergi ke Malaysia, mereka pulang. Ketika mereka pulang, ada malah kadang-kadang yang sudah parah gitu, ya, sudah parah, dia sudah sangat
sakau gitu kan. Dan ada yang kemarin sudah kita rehabilitasi di Banda Aceh, kita fasilitasi kemarin, dan alhamdulillah sudah sembuh dan sudah berkeluarga dia. Dia dulunya lajang, setelah dia sembuh dia berkeluarga. Ini cuma kecanduan Pak, jadi cukup direhabilitasi aja. Nah, namun Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, mungkin ada saran dari Abang untuk pemuda di luar sana khususnya Aceh, bagaimana cara baiknya untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Ya tentu saja ya, kalau narkoba ini kan bicara narkoba ini kan dari coba-coba dulunya ya. Yang paling penting adalah kita jangan mendekati kawan-kawan yang teridentifikasi itu sudah menjadi pengguna. Ya, kemudian kita kalaupun melihat ada teman-teman kita yang sudah menjadi pemakai ya, pengguna, itu mungkin kita perlu bekerja sama dengan BNN, apakah BNNK Kabupaten Kota atau BNNP Provinsi. Dan juga boleh juga dilaporkan ke kami, mungkin ke KNPI nanti, supaya kita bisa fasilitasi supaya mereka ini bisa direhab ya. Ya tentu kita pergaulan, lingkungan dan pergaulan ya, itu yang paling penting. Bagaimana kita jangan sampai terjebak untuk berteman dengan itu. Dan kami juga di KNPI, di OKP-OKP lainnya ya, kita sering membuat kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah, kegiatan pencegahan untuk menyampaikan informasi kepada adik-adik kita tentang bahaya penggunaan narkoba. Jadi ke lingkungan sekitar kita. Betul. Ya, upaya pencegahan. Kalau penindakan nanti mungkin urusannya BNN lah ya, dan polisi gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, Ida. Oke. Baik Bang Wahyu, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast kita hari ini. Ya sahabat, itu dia tadi bincang-bincang pada episode kali ini. Terus saksikan podcast BNNP Aceh. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.